Yang legal atau yang nakal, belum lama ini salah satu kesontoloyoan saya ketahuan, tapi nggak apa-apa, staf saya sendiri yang buka, jadi nggak masalah. Ada satu hal, meskipun dia membuka kenakalan saya, itu menunjukkan bahwa dia memiliki pemikiran yang bertumbuh. Dia pasti ngulik-ngulik pembukuan dan menemukan hal yang tidak umum. Akhirnya dia bertanya kepada saya, itulah yang saya katakan dia bertumbuh. Bertumbuh dengan tahu kenakalan saya ini di dunia bisnis sudah kapalan, walau masih terus belajar, sudah banyak hal yang lakukan, dan banyak pula yang belum saya capai. Urusan yang pernah saya lakukan, dari fang legal sampai yang nakal berbagai model, sudah pernah semua. Mulai dari menghindari pajak, strategi transfer preaching, side streaming, dan banyak lagi yang pernah saya lakukan, dan kebetulan hari itu ketahuan salah satu mainan nakal saya. Oke, karena sudah ketahuan ya saya bocorkan saja sekalian. Nomor 1 dalam berbisnis ada hal yang harus diperhatikan, ada banyak bola juggling yang harus kita mainkan, misalnya ada bola yang tertulis, bola produksi, bola SDM, bola bahan baku, bola supplier, bola kemasan, bola merek, bola distribusi, bola stok, gudang, dan banyak lagi bola yang harus diperhatikan, dan yang paling penting adalah mempertahankan bola warna biru untuk selalu di atas, jangan sampai jatuh, yaitu bola yang bertuliskan, profit. Pasti staf saya akan heran, ada usaha yang selama berdiri hingga 9 tahun, tidak pernah untung, selalu pas, karyawan dan bisnis tumbuh tidak ada gejolak, bahkan rata saja, direksi saja selama 5 tahun tidak ada yang naik gajinya, tidak ada yang protes, RUPS, rapat umum pemegang saham, juga ya datar-datar saja, kesannya membosankan, stabilnya seperti disengaja, itulah kata-kata staf saya itu, kok Bapak di usaha yang lain selalu keras dan menekan, sementara di sini santai semua. Tapi kita nggak bisa maksimum karena biaya kita besar banget. Jadi keuntungan kesedot ke OPEX, Operation Expenditure, lalu dia langsung nembak, Bapak ada main ya? Kok Bapak tenang-tenang aja? Wah, dibilang, ada main. Saya langsung mencelat dari tempat duduk, main apa? Saya balik tanya, iya, saya curiga Bapak ambil utang pakai dolar, 15% bunganya kok Bapak tenang-tenang aja, Bapak ambil pinjaman dari luar negeri, lagi, waktu bisnis lagi turun, semua panik, Bapak anteng-anteng aja di perusahaan ini, sementara di perusahaan lain, Bapak langsung refinance cari bunga rupiah yang lebih murah, misalnya 11%. Dari lembaga keuangan lain, ini yang bikin saya curiga. Pak, kenapa pinjaman perusahaan ini nggak dikonversi dari dolar jadi rupiah dengan bunga 11%? Juga, Bapak pertahankan pinjaman asing dalam dolar dengan bunga 15%. Kan nggak masuk akal, Pak. Sudah 5 tahun Bapak masih tenang-tenang saja, saya jadi curiga. Pak, walaupun ini perusahaan Bapak sendiri, pasti Bapak ada main, benar begitu kan, Pak? Kalau memang ada main ya nggak apa-apa juga. Tapi embok ya anak-anak dikasih tahu, kalau perusahaan ini untungnya gede ya kita-kita juga dibagi dong, Pak. Saya duduk tersandar lagi, dalam hati, ya sudah deh. Sekalian saja saya kasih tahu jurus nakal saya yang satu ini. Toh saya masih punya jurus lain yang belum ketahuan. Oke, sini panggil semua ke ruang rapat, kalian ber-12 ikut semua ya, mulai dari akunting, legal, sampai HRD, tak lama kemudian mereka ber-12 sudah ada di hadapan saya. Oke. Tadi Mbak Ki ngobrol dan bertanya sama saya, kata saya membuka pertemuan itu, saya cuma mau bilang terima kasih atas kontribusi kalian selama ini, bekerja dengan saya yang sontoloyo ini. Hari ini saya mau buat pengakuan tentang kenakalan saya. Karena itu, karena masing-masing pada pinter, karena kalian pakai mindset, kalian menangkap sesuatu yang janggal. Untuk itu saya berikan tepuk tangan dulu, sebagai hadiah, nanti saya kasih gaji ke-15 dan 15. Kontan ruangan langsung berubah seperti suasana konser, gemuruh sut-sut dan tos tangan ke sana-sini di tengah ruangan yang sempit itu, lalu saya tanya, kalian kenapa senang? Dapat gaji tambahan atau karena berhasil ceraking ilmu nakal saya? Seperti koor, mereka menjawab, ya gajilah, Pak. Ilmu Bapak sampai sekarang kami cuma bisa tebak-tebak buah manggis doang, Pak. Saya pun terkekeh, begini, kata saya mengawali cerita yang membuat suasana diam kembali. Kalian ingat bunga 15% pakai dolar pinjaman dari bank di Hong Kong? Semua mengangguk. Saya tanya lagi, bagaimana? Berat ya mencicilnya? Ruangan langsung berdengung seperti sarang lebah. Berat, Pak. Mahal banget, Pak. Iya. Bannya kaku, lagi, dan lain sebagainya.
Lalu saya jawab, oke, mulai bulan ini kita refinance dengan rupiah. Saya dapat tawaran bunga 12%, kita ambil dan kalian urus ya. Pakai jaminan proyek dan aset yang ada, yang di Hong Kong sudah saya tutup. Kembali tepuk tangan membahana, kemudian saya lanjutkan. Kalian tahu kenapa 15% dolar saya ambil selama 5 tahun ini? Semuanya menggeleng, begini asal-muasalnya, saya punya uang, saya deposito minta bunga 14% dolar, sementara ban di Hong Kong hanya kasih bunga deposito 5%, benar kan? Terus bannya mau? Seharusnya nggak mau, tapi saya bilang ke bank tersebut, saya carikan uang untuk bayarkan bunga saya back to back, saya jaminkan deposito saya ke kredit. Saya ambil dan ban mengenakan charge bunga 15%, saya yang bayar itu 15%, jadi ban untung hanya 1%, yang 14% ya saya sendiri, paham kalian? Jadi kenapa tadi saya ucapkan terima kasih? Karena Anda sekalian yang susah payah membayar saya 9% setiap bulan dari bunga deposito yang kalian bayarkan ekstra selama 5 tahun, jadi itulah kenapa saya tetap pertahankan pakai bunga 15% tadi, ya berhubung ketahuan, saya break saja, kalian hebat, sekarang ruangan sepi, mereka cemberut, pasti dalam hati pada kesal. Ini Bosman memang sontoloyo, dalam bisnis, ada banyak bola juggling yang harus kita mainkan.